Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Listia di sini. Konten kali ini saya akan ngebahas tentang sesuatu yang sedang viral dan banyak banget dibicarain orang-orang, yaitu tentang susu yang katanya bisa menyembuhkan COVID dan harganya pun sampai melambung tinggi sekali. Ada motor guys. Saya akan rangkum beberapa poin-poin yang penting dari fenomena susu yang jadi incaran banyak orang itu. Yang pertama adalah terkait susu sterilisasi. Jadi teman-teman, di sini saya akan menginformasikan bahwa susu sterilisasi adalah susu yang diawetkan dengan menggunakan suhu di atas titik didih. Nah, karena adanya pemanasan ini, otomatis kuman, bakteri, dan spora yang ada di dalam susu itu bisa mati, yang pada akhirnya akan memperpanjang umur simpan dari susu tersebut. Untuk pengolahannya sendiri, untuk susu sterilisasi itu perlu alat khusus dan biayanya juga tidak murah. Poin selanjutnya adalah terkait kandungan gizi. Jadi selain sebagai sumber protein, susu itu punya kandungan mikronutrien yang memang punya manfaat bagi tubuh kita. Nah, di sini bisa kita lihat bareng-bareng gimana sih untuk kandungan gizi susu yang sedang viral tersebut. Oke teman-teman, kita bisa lihat bareng-bareng di sini ya terkait informasi nilai gizinya, di mana takaran saji dalam satu kaleng tersebut adalah 189 ml. Untuk jumlah sajian per kemasan itu 1. Energi yang terkandung dalam susu ini adalah sebesar 120 kalori. Dengan energi yang berasal dari lemak itu sekitar 60 kalori. Jadi dapat disimpulkan bahwa setengah dari energi yang dikandung dalam susu ini berasal dari lemaknya. Lanjut ya, di sini kita juga bisa lihat untuk lemak total ya. Lemak total ini ada lemak jenuh dan juga kolesterol. Kemudian ada protein ya, protein. Kemudian di sini karbohidrat total dan juga ada natrium. Oke, sebagai perbandingan ya, saya di sini melampirkan informasi nilai gizi dari produk susu yang lain, di mana di sana ya mereka mencantumkan mikronutrien yang dikandung dalam produk buatannya. Jadi gimana dong? Poin berikutnya adalah anggapan bahwa produk susu tersebut bisa menyembuhkan COVID. Apa iya seperti itu? Jadi teman-teman perlu diperhatikan nih bahwa di bidang pangan ada istilah yang namanya pangan fungsional, di mana pengertiannya adalah pangan yang tidak hanya mengandung gizi, tetapi juga senyawa bioaktif yang bisa berdampak pada kesehatan kita. Bisa dikatakan apakah sebuah pangan itu masuk ke kategori pangan fungsional atau tidak, perlu dilakukan penelitian. Begitupun pada produk susu ini ya teman-teman. Itu adalah sedikit tanggapan saya mengenai fenomena susu yang tiba-tiba dicari banyak orang. Selanjutnya saya akan ngebahas tentang kebiasaan kita untuk membaca label pangan. Emang ada hubungannya? Ya jelas ada ya. Jadi kalau misalkan nih kita sudah terbiasa untuk membaca label pangan, sepertinya
kejadian ini tidak akan terjadi, karena konsumen pasti tahu apa yang sebenarnya mereka cari. Coba kalau misalkan saya tanya nih, seberapa sering sih kalian itu membaca label pangan? Seberapa sering? Ayo. Jadi sebenarnya untuk pembahasan ini pernah saya ulas di blog, dan itu sudah 6 tahun usianya. Di tahun 2015 saya sempat menuliskan artikel ini. Dan ternyata ya di 6 tahun berikutnya atau tahun ini, pembahasan terkait membaca label pangan itu masih perlu digalakkan, masih perlu kita edukasi. Sewaktu saya menuliskan artikel tersebut, saya menemukan fakta bahwa menurut Badan Perlindungan Konsumen Nasional, di tahun 2007 itu diketahui hanya terdapat 6,7% konsumen yang memperhatikan label makanannya. Ya, ternyata memang serendah itu loh. Serendah itu kita memperhatikan label makanan dan informasi gizi. Padahal kalau teman-teman tahu ya, dalam 10 pedoman gizi seimbang, poin yang disebutkan salah satunya adalah membiasakan membaca label pada makanan. Jadi bagaimana simpulan konten kita kali ini? Silahkan kalian boleh berpendapat di kolom komentar. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di konten berikutnya. Sampai jumpa.